Kita lanjut ya dari video yang sebelumnya ya, video yang kemarin part 1. Karena kemarin audionya juga kurang maksimal dan kurang bagus. Nah makanya kali ini saya bikin sambungannya. Kemarin sebenarnya udah satu sesi full, cuman ya itu audionya saya kurang puas. Jadinya harus diulang untuk sambungannya. Jadi biar teman-teman juga enak belajarnya ya. Kita jangan berikan beban pikiran kita itu untuk masalah uang. Jadi pikiran kita ini jangan pernah diberikan beban untuk masalah keuangan. Karena gini, kalau itu kita berikan tekanan, ibaratnya kita mau jalan ini kaki kita diikat dengan pemberat. Kita mau kemana-mana susah, kita mau jalan juga nggak bisa. Kita mau melangkah jauh untuk tujuan kita, itu juga mustahil. Karena apa? Kaki kita diikat, kita terbatas. Nah, begitu juga dengan pikiran. Kalau kita berikan beban, itu biasanya dirinya juga akan merasa berat. Dan dia nggak bisa untuk leluasa nih melakukan pencarian untuk menghasilkan uang kepada kita. Jangan pernah kasih beban masalah uang pada pikiran kita. Contohnya, kita ya, misalkan nih, pengen sesuatu, misalkan untuk penghasilan atau apapun, itu kalau kita memberikan tekanan pada pikiran kita memberikan beban kepada pikiran kita, justru kita nggak akan pernah mendapatkan solusi dan kita nggak akan pernah mendapatkan apa-apa. Itu kita bisa simpulkan bahwa itu dia ada sesuatu yang mengganjal dan dia ini ibarat mau keluar itu nggak bisa. Nah jadi hati-hati ya. Jadi jangan berikan beban soal keuangan pada pikiran kita. Buatlah pikiran kita ini enjoy masalah keuangan. Jadi kita bikin ya pokoknya kita santai aja gitu. Meskipun kita memiliki beban. Jangan nanti kita wah harus begini, harus begitu. Dan ini harus dapat nilainya sekian karena aku butuh. Kalau kita seperti itu, pikiran kita buntu, yang ada adalah kita menghalalkan segala cara atau kita ngawur atau kita seenaknya. Nah itu karena apa? Pikiran kita ada bebannya. Jadi jangan pernah berikan beban pada pikiran kita. Biarkan pikiran kita ini bereksplorasi ya. Nanti kita bahas ya. Biarkan pikiran kita ini bebas dengan leluasa. Ibarat kita ini diberikan sebuah ruang, terserah lu mau apa. Lu mau ambil apa, di situ apapun ada. Terserah, lu ambil aja. Kalau pikiran kita berikan keleluasaan seperti itu, justru kita akan mendapatkan uang yang kita inginkan. Karena apa? Pikiran kita ini akan timbul semacam ide-ide segar. Bagaimana kita bisa menghasilkannya, bagaimana solusinya saat kita ada masalah tentang finansial. Nah dari situ kita kasih pikiran kita itu sesuatu yang santai-santai aja, yang enak-enak aja. Dan biarkan pikiran kita bereksplorasi. Nah ini adalah poin selanjutnya. Biarkan pikiran kita ini secara ya dia bebas atau dia liar ya untuk mendapatkan segala sesuatu yang itu menjadi sebuah kesempatan bagi dia itu untuk mencarikan solusi untuk kita. Jadi dirinya ini akan selalu melangkah, dirinya akan selalu mencari nih celah-celah bagaimana kita bisa mendapatkan sebuah ide atau kita mendapatkan sebuah jalan atau solusi yang itu bisa membuat kita jauh lebih berkembang lagi dan jauh lebih maju lagi. Nah dengan begitu kita akan dengan mudah yang namanya menarik uang. Jadi uang ini sebenarnya ada di mana-mana peluangnya. Hanya saja kita membatasi pikiran kita. Kita nggak membiarkan pikiran kita ini bereksplorasi. Terus kita juga memberikan beban pada dirinya. Nah akhirnya apa? Yang ada buntu. Karena apa? Kita fokusnya pada masalah. Saat kita udah fokus pada masalah, dari situ ya yang ada masalah-masalah baru yang akan timbul. Padahal kalau kita tahu yang namanya masalah dan solusi itu udah satu paket. Jadi kita bisa mengambilnya dan kita bisa bebas ya. Kita bisa melakukan segala sesuatu yang itu bisa menghasilkan uang untuk kita. Tapi ingat ya, dengan cara yang benar, jangan cara yang ngawur dan merugikan orang lain. Itu nggak boleh dan itu sangat berbahaya. Apa yang saya sampaikan di sini adalah sesuatu yang untuk teman-teman bisa maju dan teman-teman itu bisa lebih bertumbuh dalam kehidupannya ya. Misalkan yang baru ada masalah keuangan, misalkan ada yang sedang mengalami galau mungkin ya, atau pekerjaannya sedang macet, atau yang perusahaannya udah tutup. Jadi teman-teman gak punya yang namanya penghasilan lagi. Biarkan aja pikiran kita bereksplorasi. Terus jangan berikan beban, jangan libatkan dia dalam masalah yang sedang kita hadapi. Dalam artian gini, misalkan nih perusahaan kita, tempat kita bekerja itu bangkrut, terus kita nganggur. Nah biasanya kita akan menjadikan itu sebuah beban. Besok makan gimana? Besok kebutuhan ini gimana? Besok gimana?
Nah, dari situ kita justru nggak akan mendapatkan apa-apa karena dia terbebani. Tapi kalau kita santai, terus kita biarkan pikiran kita ini bereksplorasi, mungkin kita akan timbul, oh ya udah, coba cari pekerjaan di tempat kenalan kita, atau oh coba nih lakukan ini. Nah, itu akan menjadi sebuah solusi. Dan karena apa? Dia bebas bereksplorasi. Buka aja usaha ini. Kamu masih ada modal sekian, kembangkan aja. Nanti sistemnya bisa belajar karena banyak ilmu yang ada di internet sekarang. Nah, itu yang justru akan menjadikan teman-teman lebih berkembang lagi dalam menghasilkan uang. Banyak kok orang yang tadinya itu resign dari pekerjaannya karena perusahaannya udah tutup, terus akhirnya dengan modal, dengan sisa itu misalkan cuman berapa ribu, tapi karena dia membiarkan pikirannya ini bereksplorasi, mencari jalan untuk menghasilkan uang, ya ini kisah nyata ya, itu dari modal 300.000 dia berkembang sekarang 100 juta per hari dari jualan makanan, ya makanan kering. Nah, itu sesuatu yang mungkin kalau kita tekan pikiran kita masih melibatkan gengsi kita nggak akan pernah mendapatkan apa-apa. Karena dari situ ide itu nggak akan pernah muncul dan kita yang ada adalah selalu rasa ragu. Lalu poin selanjutnya adalah jangan hakimi pikiran. Nah, kadang kita menghakimi pikiran kita karena apa? Kita kasih tekanan ke dia tadinya, terus kita hakimi, ini cari cara nggak dapat, ini bagaimana? Kok aku udah mencari solusi ini dan itu ternyata nggak berhasil, dan itu menjadikan aku jauh lebih berat lagi hidupnya. Nah, dengan kita menekan pikiran kita dengan menghakimi pikiran kita, itu biasanya justru kita gak akan mendapatkan solusi dari pikiran kita sendiri. Karena pikiran kita ini harus kita isi dengan sesuatu hal yang itu baik buruk sama hasilnya. Mending kita pilih yang baik ya, masukkan informasi-informasi yang memang itu membangun kita, bukan justru menjatuhkan kita. Kalau kita memberikan tekanan, kita menghakimi, kita gak membiarkan pikiran kita bereksplorasi, justru kita buntu dan gak pernah dapat solusi dalam kehidupan kita. Kalau kita memberikan kebebasan, udah lah, lu mau kemana, lu mau ngapain, udah carilah ide yang itu menghasilkan uang untuk aku. Jadi setelah itu kita akan mendapatkan ide-ide. Mungkin jangan dipikir ide yang kecil tidak bisa memberikan effort yang besar, tapi kalau kita bisa mengemasnya dari yang kecil itu akan menjadi sesuatu yang besar. Contoh, kembangkan aja ya. Misalkan Anda buka sebuah toko, bagaimana agar Anda bisa menjangkau berbagai daerah dan itu tidak perlu membuka cabang. Nah, itu ada caranya juga kan. Sebenarnya banyak banget cara yang bisa dipelajari, namun kadang karena kita nggak membiarkan pikiran kita bereksplorasi, ya tentu saja kita nggak akan pernah maju dalam kehidupan. Uang juga di situ-situ aja. Dalam sebuah market, mungkin di area A itu sedang sepi, tapi di area B itu sedang rame. Sedangkan toko Anda ada di area A, mungkin penghasilannya menurun. Tapi kalau Anda bisa mengemasnya, itu bisa lebih luas lagi. Justru Anda bisa melayani yang di area B, tapi tetap toko Anda di area A. Nah, zaman sekarang orang lebih suka itu santai, tanpa dia pusing-pusing lagi. Nah, setelah pikiran kita bisa bereksplorasi, kita udah memberikan kebebasan. Poin selanjutnya adalah aplikasikan ide yang diberikan oleh pikiran kita. Nah, seperti yang saya bilang tadi, soal misalkan kita jualan nih di area A dan area B. Nah, itu segera kita aplikasikan aja. Toh, sekarang ini orang mencari sesuatu, bisa dari sosial media, bisa dari marketplace, atau mungkin kalau Anda punya budget yang lebih, Anda bisa membuat sebuah toko online sendiri. Dan itu bisa Anda kembangkan untuk banyak jangkauan di seluruh Indonesia. Anda nggak hanya melulu jualan di area Anda sendiri. Karena apa? Tiap daerah marketnya lain-lain. Bisa jadi area A yang laku beras, area B yang laku telur. Sedangkan Anda juga menjual beras dan telur. Nah, dari situ Anda bisa menjangkau semuanya. Mana yang itu sedang rame, enak kan? Jangan pernah kita menunda. Kalau ada ide, segera aplikasikan, segera Anda eksekusi. Dengan begitu, Anda akan mendapatkan kelimpahan-kelimpahan yang itu nggak terduga. Dan itu bisa membuat Anda jauh lebih maju lagi dalam usahanya. Jadi meningkatkan yang namanya keuangan itu kita harus melibatkan pikiran kita dan jangan pernah kita berikan tekanan pada dirinya. Saat kita berikan tekanan, solusi juga mau masuk udah males gitu. Jadi ibarat dia ini solusinya udah mau masuk, woi di dalam baru ribut tuh, baru butak, udahlah gak jadi aja lah, pergi lagi. Nah, ibarat solusi seperti itu. Makanya teman-teman, biarkan pikiran kita ini dia berjalan dengan baik dan
masukkan informasi yang itu memang bisa mendukung pertumbuhan keuangan kita. Kita nggak perlu ragu-ragu dan kita nggak perlu banyak analisa. Kalau kita terlalu banyak analisa, ya udah bubar. Giliran kita belum eksekusi, orang lain udah eksekusi. Karena apa? Kita kebanyakan analisa. Kita kebanyakan memakai logika. Jadi orang udah eksekusi dulu, action dulu. Nanti hitung-hitungannya belakangan. Nah, dari situ kita akan kalah saing. Jadi teman-teman juga harus bijak ya mengelola pikirannya. Sukses berkelimpahan.